Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita bisa dibangunkan dalam keadaan kuat, diberkati, dan siap untuk merenungkan firman Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Suci Tuhan bisa menuntun, menguatkan, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Hanya Satu Jalan Selamat. Ayat intinya diambil dari Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Keterangannya, apakah yang harus saya katakan untuk memberikan semangat kepada umat Tuhan yang sisa? Saya memberikan amaran kepada semua yang mengaku nama Kristus untuk memeriksa dengan ketat akan diri mereka sendiri dan mengaku segala kesalahan mereka sepenuhnya dengan tulus ikhlas, sehingga mereka dapat menghadapi penghakiman dan malaikat pencatat dapat menuliskan pengampunan di sebelah nama mereka. Saudara-saudaraku, pria dan wanita, jikalau saat-saat anugerah yang indah ini tidak dimanfaatkan, maka engkau akan ditinggalkan dengan tidak ada maaf. Jikalau engkau tidak mengadakan usaha khusus untuk bangun, jikalau engkau tidak menyatakan keberanian dalam pertobatan, maka peluang-peluang emas ini akan segera lewat dan engkau akan ditimbang dalam neraca dan kedapatan ringan adanya. Dalam amaran untuk berjaga-jaga dan berdoa, Yesus telah menunjukkan satu-satunya jalan yang selamat. Dibutuhkan kewaspadaan. Hati kita sendiri itu penipu. Kita dikendalikan oleh kelemahan-kelemahan dan kekurangan secara manusia. Dan setan sengaja untuk membinasakan. Kita mungkin tidak siaga dalam penjagaan kita. Tetapi musuh kita tidak pernah lengah. Dengan mengetahui kewaspadaannya yang tidak mengenal lelah, janganlah kita tertidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Roh dan pengaruh dunia harus dihadapi, tetapi janganlah dibiarkan mendapat tempat dalam pikiran dan hati. Ujilah hatimu sendiri dengan ketat dalam terang kekekalan. Janganlah menyembunyikan sesuatu dalam pengujianmu. Selidiki demi hidupmu. Tuduhlah dirimu sendiri. Hakimi dirimu sendiri itu. Kemudian minta darah Kristus yang menyucikan untuk menghilangkan cacat celah dari tabiat Kristenmu. Janganlah memuji-muji atau memaafkan dirimu sendiri. Uruslah dengan sungguh-sungguh akan jiwamu sendiri. Kemudian setelah engkau melihat dirimu sebagai seorang berdosa yang jatuh, yang hancur semuanya di kaki salib, Yesus akan menerima engkau seluruhnya kotor sebagaimana Adam, dan akan mencuci engkau dalam darahnya dan membersihkan engkau dari segala kekotoranmu dan menjadikan engkau layak untuk masyarakat malaikat-malaikat surgawi di dalam kemurnian dan keharmonisan surga. Di sana tidak ada kejutan, tidak ada yang sumbang, semuanya sehat, bahagia, dan riang. Dunia ini merupakan sekolah pendidikan untuk sekolah yang lebih tinggi. Kehidupan sekarang adalah persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Sekaranglah kita harus bersedia untuk masuk ke dalam istana surga. Sekarang kita harus menerima dan percaya serta melakukan kebenaran sampai kita dipersiapkan untuk tinggal di rumah dengan orang-orang saleh yang bercahaya. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, berjaga-jaga, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kewaspadaan dalam penyerahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dengan pertolongan Tuhan
kita akan mendapatkan keselamatan yang hanya Tuhan dapat berikan. Selidiki diri kita masing-masing, tuduh diri kita masing-masing, hakimi diri kita. Lihat apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tinggalkan, apa yang harus saya gumuli. Sadarilah akan keberadaan saya, keberdosaan saya, cacat tabiat saya. Datanglah ke hadapan hadirat Tuhan, meminta pengampunan, kelayakan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, rahmat-Nya akan menghapuskan semua cacat dosa kita, dan kita akan dibersihkan dalam darah kasih karunia itu. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan layak dan dimampukan untuk siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Bantu kami untuk terus berjaga-jaga, berdoa dengan sungguh-sungguh, menyelidiki diri, melihat apa yang harus kami perbaiki dalam diri kami masing-masing, dan dengan pertolongan Tuhan, kami siap dibentuk dan diarahkan oleh kuat kuasa Roh Suci-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa, kiranya dengan pertolongan rahmat Tuhan kami semua bisa siap menerima materai Allah yang hidup, dan kiranya roh hujan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami. Kami berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Apabila ada dalam keadaan kurang sehat, kiranya Engkau pulihkan. Yang dalam keadaan lemah iman, kiranya Engkau kuatkan. Yang dalam pergumulan, tantangan, atau apapun yang sedang dihadapi saat ini, kiranya dengan pertolongan Tuhan, jamahan tangan kasih Tuhan menjadi bagian kami semua. Kiranya Engkau terus menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Teruslah berjalan bersama-sama dengan kami, karena kami mau percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkaulah yang akan sanggup mengendalikan segala sesuatunya dan memberikan jaminan bagi kami untuk terus memampukan kami untuk setia hingga akhir. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.